Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8 MTS Nahdlatul Muslimin, selamat bertemu kembali dengan saya Bapak Mahmudun, pengampu pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Mari kita buka bukunya halaman 26. Anak-anakku sekalian, pada materi yang lalu sudah saya sampaikan 3 negara anggota ASEAN mengenai objek geografisnya, yaitu Indonesia, Timor Leste, dan Malaysia. Nah, untuk anggota lainnya seperti Brunei, Singapura, Thailand, Myanmar, Laos, dan sebagainya, cukup dibaca sendiri mengenai objek geografisnya, yaitu letaknya, kemudian kegiatan ekonominya, dan kemudian letak astronomis dan letak geografinya, itu cukup dibaca sendiri. Untuk itu, pertemuan yang berikut ini adalah saya lanjutkan mengenai interaksi antara negara-negara ASEAN, hubungan atau kerjasama antara negara-negara anggota ASEAN. Pada awalnya, sebelum terbentuknya organisasi ASEAN, Indonesia bersama 4 negara yang lain itu mengadakan pertemuan di Thailand, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Muang Thai. Itu bertemu di Thailand sehingga menghasilkan sebuah kesepakatan yang dinamakan Deklarasi Bangkok. Nah, Deklarasi Bangkok ini dijadikan dasar untuk mendirikan sebuah organisasi yang pada waktu itu organisasinya dinamakan Perbara. Perbara itu Perhimpunan Negara-negara Asia Tenggara, Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara. Itu pada mulanya organisasinya bernama Perbara, Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara. Kemudian organisasi ini istilah internasionalnya, istilah bahasa asingnya dikenal dengan nama ASEAN, yaitu Association of Southeast Asia Nation. Association itu perhimpunan, of South itu artinya selatan, East artinya timur, berarti timur selatan itu berarti tenggara. South East itu tenggara, Asia itu Asia, nation itu bangsa-bangsa. Jadi diartikan perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara. Nah, negara-negara yang ikut menandatangani deklarasi ASEAN itu diantaranya yang dari Indonesia bernama Menteri Luar Negeri Adam Malik, yang dari Singapura Menteri Luar Negeri S. Rajaratnam, yang dari Thailand bernama Menteri Luar Negeri Tanat Khoman, yang dari Malaysia Menteri Luar Negeri Tun Abdul Royak, yang dari Filipina Narciso Ramos, Menteri Luar Negeri Filipina bernama Narciso Ramos. Lah, 5 orang menteri inilah yang dianggap sebagai pendiri atau pemrakarsa berdirinya organisasi ASEAN atau yang namanya Perbara tadi, Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara, bahasa asingnya Association of Southeast
Asia Nation, yaitu perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara. Nah, kemudian setelah berjalan beberapa tahun, kemudian ada negara-negara yang lain yang juga termasuk berada di Asia Tenggara ikut masuk menjadi anggota ASEAN seperti Brunei Darussalam, Laos, Myanmar, Kamboja dan sebagainya, sehingga sampai sekarang ini anggotanya berjumlah 11 negara. 11 negara anggota ASEAN. Nah, negara-negara yang sudah menjadi anggota negara ASEAN ini mula-mula lambangnya terdiri dari 5 batang padi. Mereka sama-sama negara agraris itu pertanian, maka lambangnya pakai batang padi, jumlahnya 5. Kemudian tambah 1 Brunei, jumlahnya 6. Nah sekarang 11, jumlahnya juga 11 batang padi, diikat menjadi satu, menjadi sebuah organisasi itu. Nah asasnya apa organisasi ASEAN ini? Kerjasama ASEAN didasarkan pada asas satu adalah saling menghormati kemerdekaan, kedaulatan, persamaan dari semua anggota. Itu adalah asasnya. Kemudian mengakui hak setiap bangsa untuk hidup bebas, hidup merdeka. Setiap bangsa itu punya hak untuk merdeka, sebagaimana negara kita yang dicantumkan dalam pembukaan UUD 45 itu berbunyi kemerdekaan itu adalah hak setiap bangsa, dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Nah, itu tercantum dalam pembukaan UUD 45 yang menjadi dasar negara kita ini. Jadi saling menghormati kemerdekaan dan mengakui hak setiap bangsa untuk hidup bebas. Itu diantaranya asas kerjasama ASEAN. Nah, kemudian apa yang menjadi latar belakang terbentuknya negara ASEAN? Apa yang menjadi pendorong atau latar belakang terbentuknya organisasi ASEAN? Yang mendorong terbentuknya organisasi ASEAN adalah yang pertama karena mempunyai persamaan letak. Negara-negara ASEAN ini mempunyai persamaan letak, baik letak astronomis maupun letak geografis. Letak astronomisnya berada di antara 28 lintang utara sampai 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 92 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Sama-sama letaknya, itu letak astronomisnya. Dan juga letak geografisnya. Asia Tenggara ini mempunyai letak geografis, yaitu berada di antara 3 perairan. Sebelah barat terdapat perairan yang namanya Samudra Hindia dan Teluk Benggala. Sebelah utaranya Laut Tiongkok Selatan. Sebelah selatannya sebelah timurnya Samudra Pasifik. Jadi sama-sama mempunyai letak yang sama, baik letak astronomisnya dan letak geografisnya. Itu yang menjadi pendorong terbentuknya organisasi ASEAN, karena persamaan letak. Yang kedua, persamaan budaya dan berinduk pada rumpun Melayu Austronesia, punya budaya yang sama. Lah, persamaan ini bisa mendorong terjadinya perkumpulan atau perhimpunan. Perbedaan juga bisa mendorong terjadinya perkumpulan. Persamaan budaya
Budaya itu apa anak-anak? Budaya itu ya segala sesuatu yang diciptakan oleh manusia itu budaya. Hasil cipta, rasa, dan karsa manusia dinamakan budaya. Budaya itu berasal dari kata budi dan daya. Budi artinya akal, daya artinya kekuatan. Jadi segala sesuatu yang merupakan hasil pemikiran manusia itu dinamakan budaya. Punya persamaan budaya, punya persamaan letak. Budaya tadi budi dan daya. Contohnya anak-anak, budaya ya. Zaman dulu orang kalau makan hanya nasi saja itu merasa tidak enak. Walaupun nasinya putih, tidak merasa enak. Enaknya harus pakai lauk pauk, ono lawe. Akhirnya manusia terus mencari ikan. Mencari ikan pada waktu itu ditangkap dengan tangan. Kan sulit. Ikan hidup di dalam air ditangkap dengan tangannya. Sulit sekali. Lah karena sulit, maka dipikir. Manusia punya akal, gunakan untuk mikir. Dipikir-pikir terus, akhirnya ketemu jawabannya. Oh, untuk dapat menangkap ikan itu harus ada alatnya yang namanya pancing. Nah, terus dipikir-pikir, terus bisa menemukan manusia bisa membuat pancing utawa kail. Kail itu hasil pemikiran, namanya budaya. Nah, pancing kok entuke kok siji-siji kesuwen bisa akeh piye ya timbul pemikiran lagi, gawe jala, gawe jaring dan seterusnya. Itu namanya budaya, hasil pemikiran manusia. Makin lama makin maju. Nah, setelah membuat jaring, jala, loh, ikan yang di pinggir kok sudah tidak ada, di tengah ikannya, dipikir lagi. Akhirnya manusia membuat perahu untuk pergi ke tengah. Nah, itu makin lama makin maju sampai sekarang membuat kapal bermesin, perahu bermesin makin maju. Itu namanya hasil pemikiran manusia. Itu sekedar contoh sedikit saja. Itu budaya, persamaan letak dan persamaan budaya. Yang ketiga, punya persamaan nasib. Negara-negara anggota ASEAN itu punya persamaan nasib. Nasib apa? Pernah sama-sama dijajah oleh bangsa lain. Indonesia dijajah beberapa bangsa, dijajah Belanda, dijajah Jepang, dijajah Portugis. Malaysia dijajah Inggris. Filipina dijajah Spanyol. Ya. Itu namanya sama-sama nasib, mempunyai persamaan sejarah, persamaan nasib. Kemudian yang keempat, persamaan kepentingan, yaitu untuk mencapai kemajuan dalam bidang sosial, ekonomi, dan budaya lah. 4 persamaan inilah, persamaan letak, persamaan budaya, persamaan nasib, dan persamaan kepentingan bisa mendorong negara-negara anggota ASEAN untuk membentuk suatu organisasi namanya organisasi perbara atau ASEAN. Organisasi ini dinamakan organisasi regional. Apa anak-anak? Regional. Regional itu organisasi yang anggotanya terdiri dari negara-negara yang berada dalam satu kawasan, yaitu kawasan Asia Tenggara. Anggotanya tidak ada yang dari Eropa, tidak ada yang dari Afrika, tidak ada dari Amerika. Anggotanya khusus daerah Asia Tenggara, makanya dinamakan organisasi regional. Itu yang mendorong terbentuknya organisasi ASEAN. Apa hanya tadi ASEAN anak-anak? ASEAN itu adalah Association of Southeast Asia Nation, yang artinya adalah perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara. Kemudian tujuan mendirikan organisasi pasti mempunyai tujuan. Apa tujuannya ASEAN dibentuk? Tujuannya satu, mempercepat pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya di kawasan
Asia Tenggara, mempercepat pertumbuhan ekonomi. Waktu itu ekonomi Asia Tenggara masih miskin sekali. Piye bisane iso berkembang maju ekonomine, piye bisane iso berkembang maju penduduke, pendidikane dan sebagainya, itu perlu adanya kerjasama. Tanpa kerjasama dengan negara lain sulit untuk maju. Sulit untuk maju. Meskipun negara maju, negara kaya, tetap butuh kerjasama dengan negara lain, apalagi negara Asia Tenggara yang waktu itu masih negara miskin. Alhamdulillah sekarang ini sudah menjadi negara berkembang. Hanya satu yang sudah menjadi negara maju, yaitu Singapura. Nah, perlu kita ketahui anak-anak, tadi saya katakan bahwa negara-negara Asia Tenggara semuanya pernah dijajah oleh bangsa lain kecuali satu, yaitu Thailand. Thailand tidak pernah dijajah oleh bangsa lain karena dijadikan batas antara wilayah yang dikuasai Inggris dengan wilayah yang dikuasai oleh Portugis, wilayah yang dikuasai oleh penjajah lainnya. Ibaratnya wong desa iku sawah iki ana galengane iki ora wene kulon, ora wetan, dadi ora dijajah. Itu alasannya kenapa kok tidak pernah dijajah. Apa yang Thailand itu miskin sumber daya alam? Tidak, alasannya dijadikan batas wilayah Inggris kalau wilayah non Inggris. Itu tidak dikuasai Inggris dan tidak dikuasai Belanda. Jadi pembatas. Satu negara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Kemudian tadi hanya satu yang menjadi negara maju sekarang ini, yaitu Singapura. Yang lainnya masih negara yang bertaraf berkembang. Negara berkembang itu ciri-ciri ini pertama, pertambahan penduduknya cepat. Yang kedua, pendapatan per kapitanya rendah. Yang ketiga, angka kelahirannya tinggi. Itu termasuk negara-negara berkembang. Kalau negara maju, pendapatan per kapitanya tinggi, pertambahan penduduknya rendah. Nah, itu kebalikan dari negara maju, itu negara berkembang. Selain untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya, tujuan dibentuk ASEAN adalah untuk meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan menghormati keadilan dan tertib hukum di kawasan Asia Tenggara. Itu tujuan dibentuknya sebuah organisasi regional yang bernama ASEAN. Sampai di sini dulu anak-anak. Untuk berikutnya nanti kerjakan soal-soal di bawah ini ya sebagai tugas akhir. Nanti anak-anak wajib mengerjakan soal pada Google Form yang linknya di bawah video ini. Sekian saya akhiri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.